Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Bapak berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat. Dan tentunya anak-anak di rumah beserta keluarga kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar secara online ya, dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan atau masuk ke materi yang baru, yaitu pelajaran yang kelima. Tentang apa? Ya, yaitu tentang Musa. Nah, anak-anak kita bisa melihat situ ada gambar Nabi Musa sedang membelah lautan ya. Nanti kita akan melihat kisahnya melalui video yang akan Bapak berikan. Oke, anak-anak, hari ini hari Rabu tanggal 8 September 2021. Anak-anak, sebelum kita mengawalinya dengan berdoa, Bapak akan mengajak anak-anak untuk menyerukan salam Tarakanita ya. Kita serukan salam Tarakanita secara bersama-sama dan dengan penuh semangat. Oke anak-anak? Ya, siap ya? 1, 2, 3. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke. Nah, anak-anak, mari sebelum kita mendengarkan apa yang akan diterangkan oleh Bapak Ignas pada hari ini, mari kita awali kegiatan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Musa. Dia adalah orang baik yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bantulah kami untuk memahami dan merasakan bahwa jika percaya kepadamu, apapun dapat dilakukan. Bantulah kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia pada janjimu sampai akhir zaman. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah belajar, sudah berdoa. Berarti tandanya kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Oke. Nah, anak-anak, Bapak akan memulainya dengan karakter yang akan dicapai pada materi hari ini. Kira-kira apa ya? Iya, nah materi yang akan dicapai yaitu karakternya yaitu compassion. Artinya apa? Memiliki sikap untuk mewujudkan kepedulian dan solidaritas dengan sesama yang lemah, miskin, dan menderita, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan teladan Bunda Elizabeth ya. Ini adalah salah satu karakter yang akan dicapai pada materi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembelajaran hari ini, peserta didik mampu yang pertama menceritakan kisah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kedua, menjelaskan peranan Musa dalam menyelamatkan bangsa Israel. Ketiga, menyebutkan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh Musa. Dan yang keempat, menyimpulkan makna dari kitab suci Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 31.
Ini adalah tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Oke, anak-anak, sebelum Bapak menerangkan materi, menjelaskan materi, Bapak ada satu kisah tentang Bunda Teresa. Anak-anak, mohon dilihat video Bunda Teresa ini dengan baik ya. Bunda Teresa. Bunda Teresa dikenal juga sebagai Santa Teresa dari Kalkuta. Ia adalah seorang biarawati Katolik Roma yang mengabdikan diri di India. Dia mendirikan kongregasi misionaris cinta kasih dan mengabdikan dirinya untuk membantu kaum miskin dan orang yang sakit HIV atau AIDS maupun TBC. Selain dipuja, Teresa juga menerima kritik karena menolak aborsi dan dikritik karena kondisi rumahnya yang tak layak untuk merawat orang sakit. Bunda Teresa adalah seorang perempuan yang lahir pada 26 Agustus 1910 di Skopje, sekarang ibu kota Makedonia. Dengan nama Agnes Gonja Bodasu, dia berasal dari keluarga Albania Kosovo. Sang ayah, yakni Nikola Bodasu, dikenal sebagai pengusaha maupun politisi pendukung kemerdekaan Albania. Sewaktu kecil dia mendapat lisan soal misionaris dan misi pengabdian di Bengal. Kisah demi kisah yang diceritakan membuat Agnes pada usia 12 tahun mulai memikirkan untuk berkomitmen pada kehidupan religius. Keinginannya semakin kuat setelah berdoa di Biara Black Madonna of Athena at night pada 15 Agustus 1928. Di umur 18 tahun, dia meninggalkan rumah dan bergabung bersama persaudaraan Loreto, Kirat Farman, Irlandia untuk belajar bahasa Inggris demi menjadi misionaris. Tahun 1929, dia sampai di India dan memulai pendidikan di Darjeeling, di mana dia belajar bahasa Bengali dan dididik di sekolah Santa Teresa. Agnes mengucapkan kaul religius pada 24 Mei 1931 dan kaul keikhlasan pada 14 Mei 1937. Dia memulai tugasnya sebagai misionaris pada 1948 dengan menanggalkan pakaian biara dan mengenakan kain tali putih dengan pinggiran biru. Bunda Teresa juga mengambil kursus medis di Rumah Sakit Holy Family serta mendirikan sekolah Mochil. Pada awalnya ia mendapatkan kesulitan karena sama sekali tak ada pemasukan. Dia harus memohon mendapatkan makanan maupun suplai obat. Aksinya mulai mendapat perhatian dan bantuan dari seluruh negeri. Kemudian dia mendirikan pusat lepra, panti asuhan, fasilitas perawatan anak, hingga klinik kesehatan. Sering dia mendapat godaan untuk kembali ke kehidupan biara yang lama. Namun ia bersyukur dan semakin teguh dalam pengabdiannya setelah melihat kehidupan warga miskin. 7 Oktober 1950, dia mendapat izin Vatikan mendirikan kongregasi bernama Missionaries of Turkey. Tahun 1963, Missionaries of Curti Brothers didirikan, sementara Missionaries of Curti Sisters 13 tahun kemudian. Masih dalam 5 bahasa, yakni Bengali, Albania, Serbia, Inggris, dan India. Dia mulai bepergian ke seluruh dunia untuk misi kemanusiaan. Di tahun 1982, dalam peristiwa pengepungan Beirut, Teresa menyelamatkan 37 anak yang terjebak di rumah sakit. Ia juga mengunjungi Armenia saat gempa tahun 1988 untuk membantu kelaparan di Ethiopia. 1996, Bunda Teresa mengoperasikan 517 misi di
di 100 negara, dimulai dari 12 misionaris yang telah berkembang hingga ribuan. Bunda Teresa mengalami serangan jantung ketika mengunjungi Paus Yohanes Paulus II di Roma, Italia pada 1983. April 1999, dia jatuh dan menderita patah tulang selangkah. 4 bulan berselang, giliran malaria dan gagal jantung menghampirinya. 13 Maret 1997, Bunda Teresa mengundurkan diri sebagai ketua misionaris Pastardi. Pada 5 September 1997, Bunda Teresa meninggal dunia. Dia mendapat pemakaman negara sebagai bentuk terima kasih atas jasanya terhadap warga miskin. Setelah Bunda Teresa meninggal, Paus memulai proses beatifikasi. Tahun 2002, Vatikan mengakui adanya keajaiban setelah kesaksian perempuan India bernama Monica Pesra. Monica Pesra mengaku sembuh dari tumor. Ia mengaku ada sinar yang keluar dari foto itu dan menyembuhkan tumornya. Pada 19 Oktober 2003, Bunda Teresa dibeatifikasi dan dikenal sebagai Beato. Paus Fransiskus memberikan gelar Santa Teresa pada 4 September 2016 di Basilika Santo Petrus. Saat itu dihadiri 15 delegasi pemerintah dan 1.500 jurnalisis di Antro, Italia. Bunda. Oke, anak-anak, bagaimana tadi kisah tentang Bunda Teresa? Sungguh menarik ya untuk kita saksikan bersama-sama. Begitu hebatnya perjalanan Bunda Teresa yang dengan berani untuk merawat orang-orang terlantar, orang-orang sakit, bahkan anak-anak pun juga dia selamatkan. Nah, anak-anak, dari kisah Bunda Teresa tadi bisa kita lihat bahwa dalam kehidupan manusia itu selalu membutuhkan figur orang yang dapat menjadi penyelamat dan penolong untuk keselamatan manusia. Terlebih mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Ya, kita bisa melihat tadi kisah Bunda Teresa yang dimana ia menyelamatkan banyak orang, bahkan orang yang ia selamatkan itu orang-orang yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Tokoh yang memiliki kepedulian terhadap manusia yang menderita berpanjangan tangan Tuhan dalam menyelamatkan manusia adalah Ibu Teresa. Ya, jadi salah satu tokoh yang memiliki kepedulian terhadap manusia yang menderita itu adalah Ibu Teresa. Ibu Teresa itu dikenal sebagai figur orang yang sederhana, rendah hati, dan peduli terhadap keselamatan manusia yang kecil, lemah, miskin, menderita, dan tersingkir. Kemudian pesan moral dari kisah Ibu Teresa yang dapat dipahami adalah bahwa sebagai manusia itu kita perlu memiliki kepedulian untuk berbela rasa terhadap sesama yang menderita. Ya, dari kisah yang barusan kita lihat yaitu salah satu contohnya yaitu kita harus memiliki kepedulian terhadap sesama kita. Ya, kita harus memiliki sikap yang berbela rasa terlebih kepada mereka yang menderita. Oke, anak-anak, Bapak akan memperlihatkan kalian satu video lagi yaitu tentang Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Anak-anak, tolong disaksikan videonya dengan baik ya. Oke.
Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Oke, anak-anak, dari video tadi sungguh menarik lagi ya untuk kita saksikan tadi, bahwa dari kisah Bunda Teresa kemudian kita bisa melihat kisah Musa yang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir ya. Oke, nah anak-anak, dari kisah Musa tadi yang menyelamatkan bangsa Israel,
kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan manusia yang menjadi harapan seperti yang diharapkan oleh bangsa Israel. Kini Tuhan telah mengutus Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk mengalahkan tentara Mesir. Nah, melalui Musa, Tuhan itu sendiri telah menunjuk kesetiaannya untuk menyertai umat Israel dan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Musa itu merupakan tokoh pemimpin yang memiliki kepedulian pada sesama, kemudian memiliki iman yang kuat, serta keberanian dalam membela kebenaran, terutama bagi manusia yang kecil, lemah, miskin, menderita, dan tersingkir. Nah, ini adalah kisah yang barusan kita lihat bahwa kita bisa melihat bahwa Musa itu adalah tokoh yang sangat hebat, kemudian memiliki iman yang kuat serta memiliki keberanian dalam membela kebenaran ya. Kita tadi bisa melihat bahwa Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tentara Mesir. Nah, anak-anak, dari rangkuman materi kita pada hari ini, yang pertama itu Allah itu telah membebaskan dan menyelamatkan bangsa Israel melalui perantaraan Musa. Kemudian Tuhan itu menyelamatkan bangsa Israel dari penderitaan dengan cara yang pertama mengutus Musa dengan bantuan Allah. Yang kedua mengulurkan tongkat ke laut untuk membelah laut sehingga orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah. Ketiga, Allah juga menenggelamkan tentara Mesir yang mengejar orang Israel. Selanjutnya, hal yang dapat kita teladani dari tokoh Musa yang menyelamatkan bangsa Israel adalah menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Kedua, mengandalkan kekuatan Allah di dalam hidup kita. Ketiga, siap diutus Allah untuk menolong sesama. Kemudian tindakan apa yang dapat kamu contoh dari kisah Musa? Yang pertama, menolong sesama tanpa mengharapkan imbalan dan atau balasan. Kedua, berdoa memohon perlindungan Allah sebelum melakukan sesuatu. Tiga, percaya pada kehendak Tuhan yang selalu menyelamatkan kita. Selanjutnya, beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah Musa memimpin bangsa Israel adalah yang pertama, Allah memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kedua, dengan pertolongan Allah, Musa mampu mengalahkan Firaun dan bebas dari perbudakan Mesir. Dan yang terakhir yang dapat kita lakukan sebagai pemimpin yang baik terhadap sesama adalah kita harus selalu membantu sesama yang membutuhkan. Kemudian mintalah perlindungan kepada Allah sebelum melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, dari rangkuman tadi dari awal hingga akhir, Bapak mengajak anak-anak untuk selalu kita belajar untuk berani dan percaya diri untuk menjumpai guru ataupun orang tua dalam situasi apapun ya. Jadi Bapak mengajak anak-anak untuk selalu berani, kemudian percaya diri untuk menjumpai guru kalian atau orang tua kalian di dalam situasi apapun ya. Baik itu dalam situasi susah maupun gembira ya. Kalian diajak untuk berani dan selalu percaya diri. Nah, anak-anak, itu materi yang sudah Bapak berikan. Semoga materi ini sungguh bermanfaat ya untuk kalian, terlebih agar kalian itu bisa berani dan percaya diri ya tentunya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mengajak anak-anak untuk berdoa sesudah belajar ya. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena boleh mengenal Musa, pejuang yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bantulah kami semua agar semakin percaya kepadamu, sehingga kami pun berani memperjuangkan apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, cukup sampai di sini dulu ya materi Bapak hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak berikan materi hari ini sungguh bermanfaat untuk kalian ya. Terlebih agar iman kalian itu semakin kuat, kemudian kalian juga semakin berani dan percaya diri dalam mewartakan kasih kepada sesama kita. Anak-anak, untuk tugas hari ini nanti akan Bapak berikan, Bapak share melalui grup kelas kalian masing-masing ya. Nanti tolong tugasnya dikerjakan dengan baik. Kemudian jangan lupa untuk tugas itu selalu menuliskan nama kelas dan nomor absen kalian ya. Biar Bapak tidak bingung untuk mengkoreksinya ya. Oke, untuk tugas nanti Bapak berikan waktu 1 hari ya, karena tugas kita hanya 4 soal. Nanti anak-anak kalau misalkan tugasnya belum mengerti atau belum jelas, boleh kalian tanyakan langsung kepada Bapak ya, boleh melalui chat WA maupun telepon juga ya. Nanti Bapak akan usahakan untuk merespon WA ataupun telepon dari kalian. Sekali lagi Bapak ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.